everything you want, but you can't have. Number one regret, no takebacks. The hole in your chest, that's payback. Payback, yeah, you better take that. You could call me selfish and critical, I could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't warn ya. This might hurt, but that's just karma. Better take that. Call it payback. Don't say I did. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Selalu Cak, pokoknya IWB berusaha keras setiap event MotoGP. IWB akan sodorkan ke sampean semuanya tentang fakta-fakta di sirkuit tersebut. Dan kali ini teman-teman pasti tahu bahwa para MotoGP rider sudah datang di sirkuit Losail. Ini akan menjadi sebuah pembahasan yang menarik sekali Cak, karena sirkuit ini sudah membuat Jorge Martin pusing 7 keliling Kang Mas. Jadi ternyata sirkuit yang baru ini karena aspalnya berbeda, aspalnya benar-benar baru karena sirkuit Doha ini baru saja direnovasi Cak. Dan sampai tahu nggak, ternyata Michelin pusing 7 keliling ya, memediasi Kang Mas soalnya setelah mereka mengecek aspalnya totally berbeda. Dan ini yang membuat para engineering dari Michelin mereka akhirnya berusaha meracik sebuah ban baru. Ban ini adalah ban yang berbeda karena data tahun sebelum-sebelumnya itu tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan, seperti zero data. Jadi itu ditekankan oleh Michelin Cak. Jadi mereka nggak mempunyai data, mereka mendapatkan tantangan lah, challenge untuk meracik sebuah kompon yang bisa digunakan di sirkuit dan aspal yang baru ini. Dan ternyata Cak, ini yang menjadi catatan kita bahwa Jorge Martin dan para pembalap Ducati lainnya yang notabene kita yang saat ini sedang berusaha untuk memperjuangkan juara dunia, sedang kesulitan, dan paling keras atau paling frustasi adalah Jorge Martin. Itu yang akan kita soroti hari ini. Kita akan bahas mengenai itu. Nah Cak, jadi teman-teman sebelum kita melangkah ke sana, perkenalkan IWB menyodorkan kesampaian beberapa poin dan fakta tentang sirkuit Doha Qatar ini. Yang pertama, sirkuit ini adalah sirkuit yang sangat panjang Cak ya. Jaraknya mencapai 5,3 km. Ini adalah sebuah sirkuit yang mengumbar top speed, mengumbar power karena lintasan lurusnya mencapai lebih dari 1 km atau tepatnya 1068 meter. Seharusnya motor Eropa yang akan berjaya di sini, dan terlihat sekali bagaimana Cak ya. Ternyata kita perhatikan bahwa KTM luar biasa. Kita lihat datanya, justru yang meraih top speed tertinggi adalah Binder. Jadi ini di luar prediksi kita, ini tanda bahwa mesin V4 di Doha Qatar ini memang menguasai. Nah Kang Mas, jadi kita tahu bahwa pada saat free practice pertama kita memperhatikan Jorge Martin lumayan bagus ya. Martin ini pertama frustasi, pertama dia suffering, akan tetapi pada saat mencoba untuk nge-push lagi dan melihat bagaimana reaksi bannya, dia merasakan bahwa ban yang dia dapatkan ini tidak wajar. Dia merasa bahwa grip levelnya itu sangat rendah sekali. Jadi bahkan dia mencoba melakukan simulasi start saja sliding Cak. Ini tidak pernah terjadi, spin maksudnya ya, spin ya. Jadi itu tidak pernah terjadi karena kita tahu Ducati sangat terkenal elektroniknya yang klop ya, dan juga paket yang diberikan ini sangat klop, sehingga Martin merasa bahwa ini adalah kondisi yang di luar biasanya, extraordinary. Bahkan dia merasa bahwa dengan ban yang biasa digunakan saat ini pun seharusnya dia lebih bagus. Akan tetapi ternyata pada saat kemarin free practice dan puncaknya pada free practice kedua, dia hanya bisa menempati posisi ke-7 tercepat. Nah, ini beda dengan Pecco Cak. Pecco lumayan kita perhatikan lebih tenang ya dibandingkan dengan Martin yang cukup gelisah. Pecco ini merasa walaupun kecepatannya mungkin ya sedikit di belakang Martin, tapi harus tahu sampean, race pace dari Pecco ini luar biasa. Pecco beberapa kali melakukan simulasi dengan ban hard atau keras, ternyata Pecco memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Jadi ini yang menjadi ancaman buat Martin tentunya. Dan tentu saja pasti sampean penasaran kan, Duh Cak IWB, bagaimana dengan Aprilia? Kenapa Aprilia luar biasa kenceng banget? Kita lihat bagaimana Raul Fernandez yang menjadi pembalap tercepat pada free practice kedua, dan juga Maverick Vinales. Kuncinya apa nih di Qatar? Nah gini Cak, di Qatar dipastikan ternyata dengan aspal baru ini level gripnya sangat rendah. Dan untuk level grip rendah, biasanya Ducati ini suffering. Ducati adalah salah satu motor yang kesulitan pada saat level traksi aspalnya itu rendah. Makanya jangan heran sampean kalau kita lihat ya dari beberapa pembalap, mungkin hanya Fabio Di Giannantonio yang bisa merangsek sangat bagus di atas, akan tetapi rata-rata
dari pembalap Ducati lainnya tidak setajam biasanya. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa Aprilia kencang. Karena Aprilia motor ini memiliki grip yang sangat bagus ketika level dari grip untuk aspalnya ini rendah. Tapi, nah ini tapi lagi nih Cak, jangan senang dulu. Karena Aprilia motor ini memiliki kelemahan pada saat long durability ya, maksudnya long race ya. Jadi durability untuk bannya. Walaupun Aprilia memiliki traksi yang lebih melimpah pada kondisi level gripnya yang rendah pada aspal yang rendah ya, maksudnya level gripnya dibandingkan dengan Ducati. Namun mereka cepat habis bannya. Itulah yang menjadi tantangan Aprilia saat ini dan masih belum bisa dipecahkan, dan itulah kenapa free practice pertama dan kedua pada hari pertama ternyata Aprilia menguasai. Tapi tenang Cak, Ducati pasti akan bangkit pada saat level grip meningkat. Ketika aspal digunakan di Moto2, Moto3, mereka menggunakan aspal ini pada level gripnya itu pasti akan meningkat. Dan ini akan membuat Ducati ke depan. Cak, untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya, Wiwi sudah siapkan beberapa sodoran tentang lap time-nya. Dan yang paling sampai harus tunggu adalah ternyata diduga Pecco Bagnaia akan dibantu oleh pasukan dari VR46 yang pertama, dan kedua adalah Enea Bastianini. Loh, Cak IWB selalu begitu, ngomongnya mesti Pecco mulu. Cak IWB itu kan fakta Kang Mas. IWB itu mencari data, mencari referensi itu tidak dari diri sendiri. Kalau sampean kan aneh Kang Mas. Kalau kita membahas sesuatu yang seolah-olah membuat jagoan sampean tersudutkan, sampean bilang IWB nggak netral. Kalau IWB membahas mengenai jagoan, mungkin jagoan sampean kelihatannya lebih strong gitu ya, IWB membahas yang positif, sampean bilang itu baru netral. Jadi sampean itu modelnya itu sepihak Cak. Kalau komentator MotoGP menyatakan jagoan sampean oke, dalam arti oke itu ya kita membahas yang positif semuanya. Positif dalam arti image-nya juga positif, sampai bilang netral. Tapi kalau enggak, ya sampai bilang nggak netral. Yang bilang itu bukan Iwan Banaran, Kang Mas. Yang bilang itu mereka, seperti adanya dicurigai tim order, itu juga dari media luar. Kemudian juga kemarin yang mantul-mantul banyak Pecco, itu juga Dani Pedrosa yang bilang. WP hanya mengangkat saja, mencoba untuk memberikan gambaran kesampaian situasi bagaimana MotoGP behind the scene-nya, biar sampean tahu. Kayak kemarin mengenai Martin yang marah-marah tentang pressure, ya, tire. Dan katanya kenapa nih kalau Pecco saja yang juara, kemudian Martin di belakang dibahas nih mengenai tire pressure. Lah, yang marah-marah kan Martin, Cak. Sementara Pecco yang pertama pada saat di Sepang kan nggak marah-marah dan nggak ada statement apapun. Sementara Martin ada statement, dan WP garis bawahi di sana bahwa Martin ternyata mengkritik Dorna. Itu kan semuanya fakta, Cak. Bukan dari Iwan Banaran, Kang Mas yang bilang. Makanya WP kadang-kadang mau ketawa nih komentar-komentar sampean yang marah-marah ke Iwan Banaran. Sampai ini piye, marahnya jangan sama IWB Kang Mas, tadi marahnya ya sama fakta-fakta di lapangan. Semuanya ini kan berdasarkan referensi, IWB nggak ngarang. Kalau IWB sendiri selalu menekankan, IWB mencari acuan semuanya berdasarkan sumber, bukan ngarang sendiri. Jadi bukan opini pribadi, Cak. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana lap time-nya. Inilah yang bisa share buat sampean semuanya. Ini informasi buat sampean semuanya yang mungkin tidak tahu tentang sirkuit yang akan digelar. Jadi MotoGP ini memang malam ya, Cak. Sampai jangan kaget, sampai jangan bingung, maksudnya jangan sampai miss, karena untuk Qatar, Doha ini akan digelar di malam hari. Jadi teman-teman jangan sampai miss di sini ya. Dan yes, pada saat kita lihat di MotoGP All Time Lap Record, sampai bisa lihat di sini ternyata Pecco Bagnaia masih menjadi pembalap yang luar biasa. Pecco menorehkan All Time Lap Record di 1 menit 52.772 detik, dan ini membuat All Time Record nama Pecco Bagnaia tidak tergoyahkan, Cak, sampai sekarang. Kemudian untuk best race lap ternyata ditorehkan oleh Enea Bastianini dengan 1 menit 54.338. Jadi ini juga luar biasa, termasuk juga top speed ternyata ditorehkan oleh Johan Zarco dengan 362,4 km per jam. Untuk semuanya ini, Cak, contohnya untuk top speed maksudnya ya, ternyata ini masih belum terjungkalkan. Kita lihat juga di sini sebenarnya juga belum terjungkalkan. Kita lihat nanti untuk lap time-nya. Panjang dari sirkuitnya adalah 5.380 meter dan lebar dari aspalnya 12 meter. Dan untuk sirkuit ini memiliki tikungan ke kanan 10 kali, ke kiri 6 kali, dan kemudian longest stride-nya atau lintasan lurusnya sangat panjang mencapai 1.068 meter atau sekitar 1 km lebih. Free practice pertama, kita perhatikan Jorge Martin masih menjadi pembalap terkencang dengan 1 menit 56, dan tentu saja jauh banget, Cak, lap time-nya dibandingkan dengan Pecco tadi. Kemudian kedua Johan Zarco yang menyusul kedua, dan kemudian ketiga Pecco Bagnaia yang membayangi sangat ketat di sini, Cak. Kemudian keempat Raul Fernandez, 5 Morbidelli, ke-6 Luca Marini, 7 Alex Spargaro dan Fabio Di Giannantonio ke-8. Dan kemudian oh ya, ini luar biasa ya, Yamaha Franco Morbidelli. Dan ternyata jika kita intip, Cak, top speed Yamaha ini kencang banget. Nanti WP akan sodorkan sampean. Nah, kemudian 9 Paul Espargaro, 10 Brad Binder, 11 Fabio Quartararo,
12 Maverick Viñales, dan 13 Jack Miller, 14 Augusto Fernandez, 15 Miguel Oliveira, 17 Bastianini, dan kita lihat di sini Kang Mas, Marc Marquez benar-benar terseok-seok Kang Mas. Marquez kesulitan dengan posisi 20 dan Iker Lecuona 21, kemudian 22 Nakagami. Kita lihat untuk free practice kedua, Cak. Nah, untuk free practice kedua ternyata secara meyakinkan pembalap Aprilia Satelit Raul Fernandez menjadi pembalap terkencang dengan 1 menit 52.843 detik. Ini belum mengalahkan all time record dari Pecco, Cak, yang menorehkan waktu 1 menit 52.7 sekian ya. Sementara kalau kita lihat Fabio Di Giannantonio juga melesat dengan 1 menit 52.892 detik. Ini luar biasa. Dan ada sekitar, kita lihat di sini ada 4 pembalap pembalap ya yang menorehkan tembok 1 menit 52 sekian. Sementara untuk Alex Espargaro di sini ternyata hanya bisa menorehkan waktu 1 menit 53.033 detik. Dan kemudian Luca Marini ke-6 dan 7 Jorge Martin ini, Cak. Jorge Martin dibayangi keras sangat ketat oleh Pecco Bagnaia dengan posisi 8 dan Augusto Fernandez 9. Marc Marquez sedikit membaik dengan 10 ya posisinya, tapi saya harus tahu Marquez dari kemarin ini selalu nguntit ya, bokong dari Pecco Bagnaia, Cak. Jadi towing terus. Jadi kalau dari kacamata pribadi memang untuk lap time Marquez ini belum murni karena kebanyakan towing, Cak. Kemudian 11 Jack Miller, 12 Alex Marquez, 13 Franco Morbidelli, dan kemudian 14 Pol Espargaro, 15 Marco Bezzecchi, 16 Johann Zarco, lalu 17 Joan Mir, dan 18 Enea Bastianini, kemudian 19 Miguel Oliveira, 20 Iker Lecuona, dan 21 Fabio Quartararo, kemudian 22 Nakagami, Cak. Ini adalah informasi untuk kemarin di hari pertama, Cak, yang mana free practice 1 dan 2 resmi digelar dan usai kemarin. Jadi gambarnya begitu ya, teman-teman. Ternyata Aprilia luar biasa, bahkan sekelas Raul Fernandez bisa merangsek ke depan. Ini berkat low grip pada aspal di Qatar yang membuat Aprilia luar biasa. Namun sekali lagi ditekankan nanti dengan level grip yang makin meningkat biasanya Ducati ke depan, dan juga kelemahan dari Aprilia adalah durability ya. Jadi long run-nya itu agak susah karena ban mereka cepat habis, dan ini masih disempurnakan oleh Aprilia supaya elektroniknya dan juga power delivery ke bannya, ke rodanya bisa lebih sempurna. Yes, kita sekarang intip untuk top speed-nya, Cak. Nah, sama saya lihat di sini, Cak, top speed dari Qatar kemarin, ternyata KTM menjadi penguasa dengan 349,5 km per jam. Ini masih kalah dibandingkan dengan Zarco yang menorehkan luar biasa. Lihat nih, Zarco 362,4, sementara untuk kemarin hanya 349,5 km per jam. Masih belum, Cak, masih belum mengalahkan lah. Kemudian Bezzecchi menorehkan top speed 348,3 km per jam. Dan yang mencengangkan, Cak, ternyata Yamaha kenceng banget, Kang Mas. Yamaha kali ini menjadi motor terkencang ketiga dengan 347,2 km per jam. Ini artinya Yamaha khusus di Qatar sepertinya mereka mengeluarkan semua horsepower-nya. Jadi semua tenaganya dikeluarin sehingga kita lihat sekarang bagaimana powernya, top speed-nya tinggi banget. Bahkan bisa mengalahkan top speed, ya nggak mengalahkan sih, identik ya dengan Jorge Martin. Tapi Pecco Bagnaia pun kalah top speed-nya, termasuk juga Luca Marini kalah. Dan juga Enea Bastianini, Joan Mir pun kalah. Dan ini luar biasa, gila, IWB nggak nyangka mesin inline cross plan ya, inline 4 ternyata bisa sekencang itu. Nah, kita lanjut kepada Honda, Joan Mir ya, kemudian Aprilia, lalu KTM, Ducati, dan setelah kita lihat dari atas sampai ke bawah, ternyata, Cak, kita perhatikan Marc Marquez termasuk di belakang dengan 341,7 km per jam. Itu gambaran kesampaian semuanya mengenai bagaimana kondisi top speed dari semuanya ya, semua pabrikan, semua motor, dan kita bisa simpulkan bahwa Brad Binder luar biasa, KTM kencang banget top speednya, horsepower-nya kencang banget, tanda bahwa memang balapan itu tidak serta-merta harus memiliki horsepower besar sekali, enggak. Tapi yang penting adalah balance di sini. Jadi balance itu imbang, Cak. Top speednya oke, kemudian juga ability untuk masuk keluar tikungan oke, dan ternyata, Cak, ini pun dilakukan oleh KTM. Teman-teman, sampean harus tahu bahwa KTM ternyata membuat kejutan dengan, nah ini dia, Cak, menggunakan aero yang baru pada saat di Qatar kemarin. Nih, nggak percaya sama intip detail seperti ini, Cak. KTM menjadi salah satu tim yang menarik perhatian kita semuanya karena di Qatar khusus mereka meracik atau menggunakan Stegosaurus bahasanya ya untuk lainnya, tapi justru untuk KTM ini WP sebutnya aerodingklik, Cak. Bentuknya kotak begitu. Dan ternyata jika kita lihat ini jauh lebih rumit sosoknya, bentuknya, shape-nya dibandingkan dengan yang biasanya hanya kotak saja. Teman-teman juga harus tahu bahwa untuk kemarin hanya KTM tim yang menggunakan model aero belakang ini.
Tapi untuk gas-gas enggak, Cak. Gas-gas masih sama menggunakan model sebelumnya seperti KTM. Sementara untuk KTM Team, binder ataupun jack mirror menggunakan model ini. Dan memang Kang Mas kalau sampai nanya, khusus untuk buntut belakang ya, atau untuk aero belakang itu dibebaskan. Jadi Samen boleh gonta-ganti terserah, tidak dipatok waktu, tidak dipatok oleh regulasi. Sementara regulasi MotoGP hanya sekali saja untuk aero secara general semuanya. Informasinya ini adalah sebuah hasil karya campur tangan dari Red Bull Formula One. Informasinya demikian. Nah, jika kita perhatikan memang sangat rumit, Cak. Bentuknya dari sini melengkung ke atas, kemudian di bagian sini ada lagi kayak cowakan-cowakan begitu, kemudian di atasnya seperti ini, dan memang sepertinya kayak mengadopsi model aero dari sayap Formula One. Kita lihat yang lainnya, Cak. Nah, ini kalau kita lihat dari samping seperti ini, Cak. Shape yang vertikal ini sepertinya adalah untuk mengarahkan angin ke atas. Jadi menghantam ke sini, arahkan ke atas. Cowakan-cowakan yang sebenarnya semuanya arahnya adalah untuk mengimprove traksi ban belakang. Karena teman-teman harus tahu bahwa KTM selama ini mengeluhkan kekuatan akselerasi keluar tikungan. Jadi out of the corner ini masih menjadi kelemahan, sehingga mereka berusaha memperbaiki agar bisa mengimbangi pasukan Ducati. Jadi seperti ini sosoknya, Cak. Beda banget ya dibandingkan dengan sebelumnya. Lebih rumit sih bentuknya, lebih gak karu-karuan bentuknya, Cak. Dan kalau kita perhatikan looks-nya kurang lah ya. Pressure ke bawah sehingga downforce bagian belakang lebih tinggi. Dan ini artinya pembalap bisa mendapatkan traksi sebanyak mungkin agar power yang keluar dari motor bisa terjemahkan dengan baik ke ban, yang artinya pula akselerasi motor akan lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya. Itu harapan dari tim KTM, dan selama ini sejauh ini belum ada konfirmasi apakah model aero ini memang benar-benar efektif atau enggak. Yang jelas hingga detik ini pasukan KTM akan menggunakan model ini. Sebagai refreshment buat sampean semuanya teman-teman, jadi kalau sampean ingat KTM dulu pada saat pengembangan untuk buntut aeronya menggunakan seperti ini, Cak, shape-nya. Shape-nya agak segitiga ya. Kemudian pada generasi keduanya Dani Pedrosa ngetes bentuk yang mengkotak, dan ternyata feedback yang diberikan oleh Dani positif saat itu, sehingga setelahnya para pasukan KTM termasuk juga gas-gas menggunakan aero belakangnya seperti ini, Cak, mengkotak. Dan inilah yang digunakan oleh mereka selama beberapa seri sampai sekarang, dan baru nah seperti ini ya sosoknya ya. Tuh, lihat. Oke, bentuknya seperti ini, sangat simple dan tidak rumit ya. Dan pada akhirnya mereka merevisi dengan bentuk seperti ini. Nah, jadi memang rumit sekali ya. Jadi itu teman-teman update dari Qatar yang bisa persembahkan buat sampean. Hanya KTM yang kita temukan, lainnya memang tidak signifikan atau justru cenderung sama, tidak menggunakan part-part baru. Nah, kemudian, Cak, yang paling baru Kang Mas. Jadi khusus untuk Qatar ini karena kondisi sirkuit yang baru, maka Michelin memperbolehkan untuk menambah bannya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa para tim saat ini bisa menggunakan 4 ban bagian depan dan 3 ban belakang, dari sebelumnya 3 ban depan dan juga 2 ban belakang. Jadi ada additional tambahan 1 ban supaya lebih fleksibel para pembalap ngetes ban baru ini, karena ini adalah sirkuit baru aspalnya maksudnya, dan juga banyak kompon baru. Jadi ban yang diracik khusus untuk di Qatar. Nah, kemudian, Cak, ternyata dikonfirmasi teman-teman semuanya bahwa Enea Bastianini akan dengan senang hati membantu Pecco, dan ini baru pertama kalinya Pecco mengatakan walaupun dia senang dengan sendiri, maksudnya membalap sendiri, tapi sepertinya kali ini dibutuhkan bantuan dari teman-temannya. Ini menarik, Cak, ya. Jadi ada konfirmasi bahwa sepertinya teman-teman dari Pecco nanti akan memainkan perannya di sini, Cak, untuk membantu Pecco Bagnaia. Jadi diduga bisa saja dari para VR46 Academy, yakni Luca Marini dan juga Bezzecchi, karena mereka satu akademi, akan berusaha keras untuk membantu Pecco Bagnaia memuluskan ya. Jadi memuluskan ambisinya jadi juara kedua. Maksudnya juara 2 kali, title juara dunia setelah kemarin, dan tahun ini bisa saja seperti itu, termasuk Enea Bastianini. Nah, bisa sampai intip di sini, Cak. Jadi WP sudah screen capture kata-kata atau kalimat dari para jurnalis di sana, salah satunya ini. Dan ini disebutkan di sini bahwa if the other 6 Ducati riders pick a side in the Fresco Bagnaia vs Jorge Martin. Jadi ini mainnya keroyokan, Cak, ceritanya. Maka akan banyak sekali teman ya di sini. The riding champions looks to have the most friends. Jadi akan banyak sekali teman di sana, teman-teman Pecco yang akan membantu. Not only can Bagnaia count on victory. Jadi bukan hanya Pecco akan bisa mengandalkan Enea Bastianini, akan tetapi ya di sini juga disebutkan who choose not to risk passing. Jadi yang memilih tidak menyalip Pecco Bagnaia ya, berebut posisi kemarin di Sepang Malaysia sprint kemarin ya, yang teman-teman ada kontroversi WP bahas ini, begitu fans Pecco kayaknya pada pada uring-uringan kayak WP, padahal itu kan
dari semuanya, dari jurnalis sana ya, dari media sana, dari MotoGP juga mereka memberikan semacam gambaran, dan kita nggak usah ngomong yang inilah, kelihatan banget kok kemarin kan dari lap time-nya IWB sudah sodorkan kesampaian. Dan di sini juga disebutkan Spang, but also probably fellow VR46 Academy members Marco Bezzecchi and Luca Marini. Jadi juga kemungkinan besar di sana akan ada teman-temannya dari VR46 Academy, yakni Bezzecchi dan Luca Marini akan membantu. Itu konfirmasi yang diberikan dari para jurnalis di sana. Jadi teman-teman, itu bukan IWB sekali lagi. Kalau Saman uring-uringan ke IWB, salah alamat, Saman marah saja ke sana. Yang fans Peko maksudnya. Jadi ini IWB comot dari sana, dan memang banyak sekali yang mengatakan itu. Dan itu ya logis lah, Cak. Karena kan ini satu tim lagi, bukan satu padepokan, Kang Mas. Membantu hal yang jamak lah. Dan kemudian Enea juga memastikan demikian, Cak. Juga baru kali ini, Kang Mas, ternyata Pecco Bagnaia sepertinya berubah pikiran setelah sebelumnya dia memastikan, kita lihat di sini, Cak, memastikan bahwa dia lebih suka sendiri, tetapi kali ini dia memberikan konfirmasi yang lain. Nah, berikut kata Pecco Bagnaia ya sendiri langsung ya. But for sure it will be okay to work during the session together maybe. I prefer always to ride alone, but maybe it's the time to do something together. Jadi ini artinya tentu saja aku lebih suka sendirian untuk membalap, tapi mungkin kali ini kita perlu bersama-sama ya. Jadi to do something, melakukan sesuatu bersama-sama. Ini artinya memang terindikasi bahwa akan ada namanya keroyokan, Cak. Jadi ada keroyokan untuk Jorge Martin. Dan berikut kata Enea, IWB sudah siapkan kesamaan semuanya, perkataan dari Enea Bastianini dan juga pernyataan dari Pecco Bagnaia. Berikut kata Pecco Bagnaia, aku cukup jelas dengan tim dan aku selalu mengatakan bahwa Enea memiliki peluang untuk menang di masa depan. Karena kini dia berada pada kondisi yang sangat baik. Yang pasti mungkin sekarang akan lebih baik untuk bekerja sama selama sesi. Aku lebih suka membalap sendirian, tapi mungkin ini saatnya melakukan sesuatu bersama-sama. Itu kata Pecco Bagnaia, Cak. Dan Enea Bastianini menimpali, Cak. Ya, berikut kata Enea, aku bekerja untuk sebuah tim, jadi ini akan adil untuk membantu jika kita bisa. Tapi kalau aku berada di depan, kita lihat saja nanti. Apakah sudah ada pertemuan di Pramac dengan Johann Zarco juga? Entahlah, belum. Tapi kita lihat saja nanti, kami mungkin harus melakukannya. Di Sepang kami, Pecco dan Enea bekerja dengan cara yang luar biasa. Kami bersatu, itu sangat bagus. Aku berharap untuk terus seperti ini karena aku pikir itu akan membantu kami berdua. Katakanlah Pecco bisa mengulang gelar tahun ini, aku cukup yakin, taruhan saja padanya. Itu kata Enea Bastianini. Jadi Kang Mas, memang Enea ini ada misi terselubung, Cak. Jadi gini, Cak, sebagai gambaran buat sampean. Teman-teman pasti tahu, saat ini Jorge Martin menjadi salah satu pembalap yang mendapatkan sorotan dari Ducati karena performanya. Dan Jorge Martin adalah salah satu pembalap yang dilirik oleh Ducati Factory untuk gabung atau menggantikan Enea Bastianini yang dipandang kurang perform tahun ini. Tapi, sama tahu bahwa Enea kemarin luar biasa di Sepang, mendominasi, dan ini seharusnya menjadi semacam pertimbangan khusus dari Ducati. Akan tetapi pula, bahwa jika Enea, sekali lagi ya, ini Enea ini punya misi sebenarnya, Cak. Kenapa dia mau membantu Pecco? Pertama, jika Pecco Bagnaia juara dunia berkat bantuan dia, seharusnya Pecco akan merasa nyaman dengan Enea. Dan otomatis akan ada semacam testimoni dari Pecco Bagnaia. Akan ada semacam masukan dari Pecco buat tim Factory Ducati. Mungkin saja dia bisa bilang sama Gigi dan kemudian juga Giabatti bahwa saya itu lebih nyaman dengan Enea Bastianini. Bisa saja demikian. Karena jika nanti Martin yang gabung, sudah ada namanya kompetisi, Cak. Jadi kalau mengenai kompetisi ini sudah ada, termasuk pula bahwa kedua pembalap ini Italia, Cak. Pecco dan juga Enea ini orang Italia, sementara Martin itu orang Spanyol. Jadi pasti secara kenyamanan, ya Pecco pasti akan mengatakan bahwa aku nyaman dengan Enea, dan Enea pun ini akan diuntungkan. Karena kita tahu Enea saat ini menjadi salah satu pembalap yang terancam posisinya gara-gara performa Martin. Jadi ini memang salah satu misi dari Enea sih kalau kita perhatikan, kenapa dia akan membantu sekuat tenaga untuk menggolkan supaya Pecco Bagnaia juara dunia. Dia akan berusaha keras untuk itu, dan itu juga dikatakan oleh Enea Bastianini. Artinya ya udahlah, kita akan lihat bagaimana Martin yang saat ini sendirian, apalagi Martin kesulitan gara-gara bannya yang tidak klop. Akan tetapi ada suara sounding pula dari Zarco bahwa dia akan juga berusaha mencoba untuk membantu Martin. Nah, yang menarik adalah ternyata reaksi Jorge Martin itu sangat berbeda, Cak. Martin mengatakan bahwa dia nggak peduli. Dia nggak peduli sama teman, dia nggak peduli dengan semuanya. Yang jelas dia fokus pada diri sendiri. Berikut kata Martin yang diterjemahkan dari MotoGP. Aku tidak peduli dengan teman, Pecco dan kawan-kawan di Ducati. Aku hanya peduli pada diriku sendiri. Aku merasa jika aku melakukan yang terbaik, aku bisa mengalahkan mereka semuanya. Jadi aku hanya fokus pada akhir pekan,
Fokus pada diri sendiri dan apakah seseorang mau membantunya atau tidak, aku tidak peduli dengan itu. Itu kata Jorge Martin, Cak. Nah, jadi Kang Mas, memang persaingan saat ini sedang hot. Dan jika Martin melakukan kesalahan, finish sudah. Karena kita tahu bahwa saat ini ya Pecco Bagnaia menjadi pembalap yang sangat konsisten. Ya walaupun dia ya ada sedikit crash lah kemarin, termasuk juga Martin. Akan tetapi secara confidence itu luar biasa berkat support dari semuanya. Support dari tim Factory yang mana tidak diragukan, Cak. Tim Factory, bos-bosnya itu pasti berharap yang menang adalah Pecco. Itu 100%, 1000% malah. Karena kenapa? Ya ini adalah Ducati. Factory adalah kebanggaan tersendiri, Cak. Jika yang juara adalah satelit itu beda, feel-nya beda. Mereka atau para pabrikan lebih suka yang juara dunia adalah tim dari Factory-nya. Dan pasti, saya bisa lihat ya bagaimana reaksi dari Ciabatti and the gang pada saat yang menang Pecco. Mereka lompat-lompat ya, sangat senang. Berpelukan, wah happy banget mukanya. Tapi jika yang menang Martin, mereka lusuh, Cak. Mukanya kucel, mukanya kayak waduh gitu ya rasanya. Jadi sama lihat aja dari sana lah, nggak usah WB terangin yang panjang lebar. Itu yang jelas, Cak ya. Jadi kita lihat saja seperti apa usaha dari para teman-teman Pecco dan juga Pecco, termasuk juga Enea, termasuk juga Martin. Kita lihat seperti apa nantinya, Cak. Yang hari ini akan dilanjutkan dengan spin race. Teman-teman kuat nggak nih nonton spin race? Karena malam banget nih. Cenderung pagi malam. Oke, itu aja update yang benaran. Dan kalau sama suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe. Oh, jalani, Cak, sampai sholat 5 waktu. Karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segados.